Desi, ya. Oke, kita mulai saja ya. Kelihatan di dalam layar teman-teman? Belum, Bu. Belum kelihatan? Enggak, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. oke. Kelihatan, Bu. Sudah ya berarti ya? Ya, siap. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai ini, saya minta teman-teman semua untuk perlihatkan gambar teman-teman masing-masing. Saya juga memperlihatkan diri saya, jadi ya bisa dimulai perlihatkan gambarnya teman-teman. Next, kalau sebelum mulai perkuliahan sama seperti perkuliahan biasanya, mohon untuk menggunakan baju yang resmi ya. Oke. Masih kelihatan ya layarnya ya? Halo? Masih, Bu. Ya, siap. Masih mulai dengan materi perkuliahan hari ini adalah tentang analisis biaya dan standar pelayanan minimal SPM. Ya, oke. Ini sudah pernah saya ajarkan atau belum tentang analisis biaya? Belum, Bu. Ya, analisis biaya, kenapa sih kita perlu belajar ini di analisis biaya di dalam mata kuliah ekonomi kesehatan? Ada yang mau sharing? Kira-kira kenapa teman-teman? Kita perlu belajar tentang analisis biaya di dalam mata kuliah ekonomi kesehatan. Karena kita juga kan membutuhkan biaya dalam menyusun suatu apa namanya, Bu? Biaya dalam suatu apa? Dalam suatu siapa sih ya namanya teori? Ini siapa? Kalau nanti ngomong biar saya tahu namanya siapa, disebutkan namanya. Saya Ida Maya Meikasari, NPM 19410019. Karena dalam ekonomi itu kan dia membutuhkan yang namanya modal usaha. Jadi dalam ekonomi sendiri membutuhkan biaya untuk mensuplai ya bahasanya, untuk digunakan untuk menghasilkan produk. Iya, di dalam ekonomi kesehatan tentu kita perlu belajar tentang analisis biaya, karena di dalam analisis biaya ini kita akan menghitung, tadi sudah disebutkan, kita akan menghitung modalnya, kita analisis apakah modalnya menghasilkan keuntungan dari segi keuntungan pendapatan ataupun keuntungan dari segi atau keefektifan dari pelayanan itu sendiri. Jadi kita perlu belajar tentang analisis biaya karena kita akan melihat dan menganalisis apakah biaya yang dikeluarkan, kalau biaya itu kan dalam konsepnya produsen, seperti yang di layar teman-teman, dalam konsepnya produsen, biaya yang dimaksud adalah semua resources yang digunakan untuk menghasilkan produk. Contoh, alat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Ini adalah biaya dalam perspektif produsen. Jadi semua barang-barang ini kan perlu diperhitungkan, kita perlu analisis apakah yang kemudian kita keluarkan ini merugi atau untung, kurang lebih begitu. Nah, konsumen juga sebagai pengguna jasa pelayanan daripada kesehatan itu sendiri, dia juga memiliki konsep biaya, dan dalam perspektifnya konsumen, konsep biaya itu adalah suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu produk. Nah, contohnya, pengorbanan itu tidak hanya berupa uang, tapi juga pengorbanan itu berupa waktu, tenaga, atau juga biaya yang harus dikeluarkan karena dia sakit. Nah,
apa yang dimaksud dengan suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu produk? Itu contoh misalkan ketika teman-teman sakit, bayangkan ketika teman-teman sakit ataupun orang lain sakit, pertama dia akan mengeluarkan biaya untuk biaya perawatan rumah sakitnya. Kemudian dia juga akan karena dia sakit, pasti dia tidak bisa kemudian bekerja. Kemudian ketika dia tidak bisa bekerja, artinya dia tidak bisa menghasilkan uang. Ketika dia tidak bisa menghasilkan uang, tentu itu adalah masuk ke dalam konsep biaya yang perlu diperhitungkan dan perlu dilakukan analisis biayanya di dalam sistem ekonomi kesehatan. Dan hal-hal tersebut itu perlu diperhitungkan juga untuk melihat kemudian nanti kan ekonomi kesehatan ini berkaitan juga dengan indikator daripada pembangunan nasional. Bagaimana kemudian ketika pasien ataupun ketika konsumen itu kayak sekarang nih, contoh kita udah memang nggak bisa bekerja karena lagi ada pandemi seperti ini. Terus yang kedua adalah ketika kita sakit, kita akan membutuhkan waktu kita lama banget kan di rumah sakit dan akhirnya kita tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang. Sehingga hal-hal seperti ini perlu diperhitungkan. Untuk negara juga apa kemudian keuntungan kita perlu memperhitungkan dan menganalisis biaya dalam perspektif konsumen. Untuk menghitung apakah terjadi katastrofik ataupun terjadi pasien itu mengalami kemerosotan keuangan atau tidak. Karena ketika pasien ataupun konsumen mengalami kemerosotan keuangan itu tentu akan berdampak pada indikator pembangunan ekonomi itu sendiri. Jadi semua hal ini tentu akan berkaitan untuk mencerminkan bagaimana sih sebenarnya kita perlu melakukan analisis biaya ini untuk mencerminkan bagaimana kemudian indikator pembangunan ekonomi ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ya, balik lagi ke dalam slide bahwa konsep biaya tadi ada dalam perspektif produsen adalah dia semua resources yang digunakan, baik itu alat, sumber daya manusianya, ataupun tenaga kesehatannya kalau di dalam rumah sakit, sarana dan prasarana, semua ini perlu diperhitungkan dan perlu dianalisis untuk menghasilkan apakah analisis biaya ini baik atau tidak. Dan untuk konsumen tadi ya suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu produk. Dan tujuan analisis biaya, tujuan yang pertama adalah untuk melakukan perencanaan. Nah, kalau perencanaan di dalam sisi produsen, dalam hal ini adalah misalkan rumah sakit ataupun puskesmas, tentu dia perlu merencanakan atau menetapkan tarif pelayanan rumah sakit. Supaya apa? Supaya dia tahu bagaimana kemudian tarifnya ini, apakah melebihi daripada sumber daya yang digunakan. Maka tarifnya itu sendiri, tarif itu kan didapatkan dari hasil perhitungan pertambahan antara modal ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Itu adalah tarif dalam pelayanan, tarif pelayanan rumah sakit. Jadi tarif itu didapatkan dari modalnya berapa, modal itu apa saja ya tadi ya sudah disebutkan di awal, modal itu contohnya adalah berapa sih gaji pekerja di sana, berapa kemudian apa saja sarana prasarana yang digunakan, dan semua itu harus diperhitungkan secara detail sehingga menghasilkan suatu tarif di setiap pelayanan atau setiap intervensinya. Dan tujuan analisis biaya juga perlu dilakukan supaya kita dapat menyusun anggaran. Kalau mungkin teman-teman yang berorganisasi mungkin sudah terbiasa dengan melakukan penyusunan anggaran tentunya ya, untuk menghasilkan, untuk ngajuin proposal ke institusi yang lain, dia kan perlu penyusunan anggaran, perlu merencanakan anggarannya berapa sih kemungkinan yang dibutuhkan atau yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu program. Dan tujuan analisis biaya yang kedua adalah tentu untuk melakukan evaluasi. Tadi sudah saya singgung bahwa analisis biaya ini tentu kita mau melihat apakah pelayanan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk modal baik itu dari segi produsen maupun konsumen itu sudah efektif atau tidak. Ya, maka evaluasi ini ada dua evaluasi yang dilakukan. Yang pertama adalah mengevaluasi bagaimana mutu pelayanannya dan mengevaluasi bagaimana efektivitas dari biayanya. Dan nanti ketika pertemuan di akhir ekonomi kesehatan, kita akan belajar mengenai evaluasi ekonomi kesehatan. Dan di dalam evaluasi ekonomi kesehatan, kita perlu tanamkan
ada dua hal tersebut yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk mengevaluasi pembiayaan ekonomi kesehatan, tentu kita perlu pertimbangkan mutu pelayanan ya, tadi mutu pelayanan, mutunya. Dan yang kedua adalah efektivitas dari biayanya. Makanya nanti kita akan belajar mengenai cost effectiveness atau juga cost based benefit analysis. Mohon untuk benar-benar dicatat materi yang diberikan ya. Jadi nanti ketika saya mau membahas kembali, teman-teman tetap masih ingat dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal. Ya, tadi perlu diingat kembali bahwa analisis biaya itu tujuannya ada dua, untuk perencanaan dan juga untuk evaluasi. Sebelum saya mulai ke slide berikutnya, saya akan absensi terlebih dahulu. Dan nanti saya akan absensi ulang lagi nama-nama yang sudah saya sebutkan. Kita mulai dari Kurnia Ramayuda. Hadir, Bu. Ya. Novita Sari. Novita Sari. Nggak ada ya? Hadir, Putri Dian. Oh ada, oke. Putri Diani Haryanto. Hadir, Bu. Haryanto, saya coba lihat ini. Boleh ulang lagi Putri Diani Haryanto? Halo, Mbak Putri. Ya, Bu. Yang mana Mbak Putrinya? Ada ya? Oh ya, oke, ya saya lihat. Oke, selanjutnya Retno Pinarsi. Hadir, Bu. Retno Pinarsi. Iya, Bu, hadir. Oke. Kemudian Rizka Depari. Rizka Depari. Rizka Depari. Oke, nggak datang ya. Ya, balik ke slide yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau saya kecepatan ngomong, nanti boleh interupsi di pertengahan saya bicara ya, diingatkan. Dan biaya itu, di awal mungkin sudah saya sampaikan bahwa klasifikasi biaya dibagi dalam dua aspek. Yang pertama adalah produksi dan juga sifat perubahan. Kalau biaya menurut perspektif produksi, ada biaya yang kita kenal dengan biaya langsung, dan ada yang dikenal dengan biaya tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan biaya langsung adalah biaya yang kemudian memang dikeluarkan untuk operasional kegiatan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang mungkin secara tidak langsung kita butuhkan untuk operasional kegiatan. Contoh biaya langsung misalkan, ketika teman-teman sakit ke rumah sakit, kemudian dirawat, teman-teman kan akan menghabiskan, ini dalam perspektifnya produsen ya, teman-teman akan menghabiskan misalkan spek untuk menyuntik, kemudian teman-teman akan menghabiskan apa itu namanya ya hal-hal yang yang buat infus. Nah, teman-teman akan menghabiskan itu. Nah, itu dimaksud dengan biaya langsung. Maka secara langsung dia dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Jadi biaya produksi langsung ini adalah biaya yang kemudian memang dirasakan oleh konsumennya itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan biaya tidak langsung, contohnya apa? Contohnya biaya tidak langsung. Mau nggak mau, meskipun kita sakit, kita tidak dirawat oleh tenaga rekam medis, kita tidak dirawat oleh manajer di sana, tapi kita tetap akan membayarkan mereka secara tidak langsung. Jadi kita tetap akan memberikan kontribusi keuangan juga ke dalam ke mereka. Nah, itu disebut dengan biaya tidak langsung. Kita akan mengeluarkan biaya untuk orang-orang ataupun menggaji orang-orang yang mungkin tidak secara langsung bertemu dengan atau bertatap muka dengan kita. Kemudian berdasarkan biaya berdasarkan sifat perubahan itu dibagi menjadi fixed cost dan variable cost. Untuk syarat sebagai biaya ini dikatakan sebagai biaya fixed cost atau biaya tetap apabila yang pertama syaratnya harus terpenuhi bahwa biaya itu merupakan nominalnya cukup besar.
ya, cukup besar. Dan yang kedua, yang dikatakan dengan fixed cost itu adalah dia bisa digunakan berkali-kali atau dalam jangka waktu yang lama. Contoh yang dimaksud dengan biaya fixed cost, itu contohnya misalkan tempat ataupun tanah ataupun ruangan. Itu kan nominalnya cukup besar dan itu bisa digunakan bertahun-tahun, ataupun alat yang digunakan dalam proses pelayanan. Alatnya tentu alat yang mahal. Contoh misalkan alat untuk oksigen. Nah, itu kan dimaksud dengan biaya fixed cost. Kenapa kita harus membedakan antara biaya-biaya ini? Karena nanti di dalam menghitung unit cost atau menghitung tarif pelayanan, kita akan perlu pertimbangkan mana yang kemudian hanya sebagai depresiasinya saja, mana yang kemudian memang perlu kita masukkan ke dalam tarif pelayanan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang kemudian bisa biaya yang kemudian tergantung daripada apa yang digunakan. Contoh variable cost ini dia nominalnya cukup kecil. Contoh misalkan kalau tadi kita butuh spare untuk menyuntik, artinya kita akan mengeluarkan biaya itu. Jadi sama seperti agak mirip dengan biaya produksi langsung ya, variable cost. Biaya yang kemudian memang dikeluarkan tergantung daripada adanya konsumen atau tidak. Kalau fixed cost, mau ada konsumen, mau nggak ada konsumen, tetap kita akan butuh biaya tersebut, karena kita butuh sarana dan prasarana tersebut untuk menunjang pelayanan. Sampai di sini paham ya? Ini pada tidur jangan-jangan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, oke. Jadi tadi ya, bahwa di dalam biaya berdasarkan sifat perubahan, ia dibagi menjadi fixed cost dan variable cost. Untuk memenuhi fixed cost, tadi dia harus terhitung, dia harus dalam jumlah yang besar dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kok nggak bisa? Ya, tadi sempat saya sampaikan bahwa penetapan tarif itu kan didapatkan dari unit cost-nya. Unit cost ini dihasilkan dari unit cost ini adalah biaya satuan ya. Biaya satuan ataupun kita bisa sebut juga dengan modal. Nah, modalnya ini dihitung, tadi kan kalau modal dalam perspektif produsen, modal yang perlu diperhitungkan adalah sumber dayanya, alatnya, biaya bahan habis pakainya, itu termasuk dalam unit cost-nya. Kemudian ditambahkan dengan kurang lebih konstanta. Konstanta ini adalah keuntungan yang kemudian ditetapkan oleh siapa? Oleh kebijakan perusahaan ataupun pesaing. Nah, nanti kita akan belajar ada peraturan kalau di dalam rumah sakit pemerintah yang berhak untuk menentukan tarif pelayanan, kemudian nanti akan disahkan oleh pemerintah daerah. Kecuali kalau misalkan itu rumah sakit swasta, dia perlu mempertimbangkan berbagai hal, tapi utamanya adalah konstanta ini atau keuntungan yang diharapkan ini berdasarkan daripada kebijakan perusahaan. Tentu untuk menetapkan konstanta, kita perlu melihat pesaing-pesaing yang ada. Jadi rumah sakit swasta juga tidak bisa sembarang untuk menetapkan tarif pelayanan. Dia perlu melihat, kalau saya biayanya lebih mahal, bagaimana kemudian konsumen akan tetap masih di saya atau tidak, sehingga dia perlu memperhitungkan tarif dari pesaing. Jadi dia tetap harus memperhitungkan. Dan kalau dia rumah sakit pemerintah tentunya ataupun vaskes pemerintah seperti puskesmas, dia tentu membutuhkan subsidi, dia akan mendapatkan subsidi pelayanan, sehingga barang-barang yang disubsidi hendaknya tidak dimasukkan ke dalam tarif pelayanan rumah sakit. Maka kalau misalnya teman-teman perhatikan tarif pelayanan rumah sakit di rumah sakit pemerintah daerah ataupun vaskes pemerintah punyanya pemerintah daerah, dia akan cenderung lebih murah ketimbang rumah sakit swasta. Karena kalau rumah sakit swasta dia tidak ada subsidi dari alat, tidak ada subsidi dari sarana prasarana yang lainnya. Jadi mau nggak mau dia tetap biayanya tetap cenderung akan lebih mahal ketimbang rumah sakit pemerintah daerah.
Jadi kurang lebih kenapa kemudian rumah sakit pemerintah daerah biayanya bisa lebih murah karena dia banyak mendapatkan subsidi alat, terutama alat-alat yang cukup mahal dari pemerintah daerah, ataupun dia juga dapat subsidi obat-obatan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusatnya. Sedangkan kalau swasta tidak, semua mereka harus biayai dan mengelola sarana prasarananya itu secara sendiri. Terus kenapa masih banyak orang yang menggunakan pelayanan rumah sakit swasta? Tentu ini berkaitan tadi dengan yang sempat saya sampaikan di awal, terkait dengan mutu pelayanan. Biasanya cenderung mutu pelayanan di rumah sakit swasta itu sangat baik. Untuk kenapa dia perlu sangat baik? Karena tentunya itu menjadi daya saing dia untuk kemudian menjadi daya saing dia untuk menjadi daya saing daripada rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah daerah. Oke, ya itu adalah penetapan tarif. Jadi perlu diingat kembali bahwa tarif itu berasal dari unit cost dan ditambah dengan konstanta atau keuntungan yang ditetapkan. Sambilan nanti kita akan masuk ke dalam materi yang lainnya, kita akan mulai dengan contoh kasus. Tadi saya minta teman-teman untuk menyiapkan pena dan bukunya ya. Ini ada contoh kasus sebuah usaha jeruk peras. Ini yang paling simpel, saya tidak langsung ke pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan. Saya buat contoh kasus yang umum dulu, yang kemudian nanti baru kita akan terapkan itu ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Sebuah usaha jeruk peras, tahu jeruk peras ya, mungkin pernah ada minum ataupun pernah lihat di jalanan. Dia akan membutuhkan alat jeruk peras yang seharga 500.000, dan alat ini bisa digunakan selama 5 tahun. Silakan dicatat terlebih dahulu apa-apa yang perlu dikeluarkan. Kalau ingat dulu matematika kan kita perlu menulis yang diketahui apa saja. Nah, ini yang diketahui adalah alat jeruk peras harganya 500.000 dan digunakan selama 5 tahun. Usaha ini hanya akan dibuka tiap hari Sabtu dan Minggu saja. Harga beli jeruk per kilogram itu adalah 190.000 per peti yang berisi 15 kilogram. Okay. Jadi harga beli jeruknya 190.000 per peti yang berisi, satu peti itu isinya adalah 15 kilogram. Untuk menghitung unit cost, maka kita perlu membagi. Jadi kalau tadi per kilogramnya 190.000, oke, kita hitung dulu per kilogramnya berapa. 190.000 itu per peti, yang isinya satu peti adalah 15 kilogram. Artinya kita perlu membagi 190.000 dibagi dengan 15 kilogram untuk mendapatkan berapa harga beli jeruk per kilogramnya. Kemudian dalam 1 kilogram jeruk menghasilkan 3 porsi jeruk peras. Jadi 1 kilo hasilnya adalah 3 porsi jeruk peras. Kemudian biaya lain yang dibutuhkan adalah cup dan pipet senilai 35.000 untuk 50 buah. Nah, ini perlu diperhatikan kembali bahwa biaya yang dibutuhkan per cup adalah 35.000 untuk 50 buah. Silakan dihitung untuk satu buahnya cup dan pipet ini butuh berapa. Kemudian untuk 50 buah cup gelas dan 50 buah pipet. Jadi ya, tadi 50 buah. Jadi semuanya dibagi 50. Es kristal senilai 15.000 itu untuk 5 kg. Ya, 15.000 untuk 5 kg, perlu dihitung berapa per kilogramnya, berarti es kristalnya. Dan dalam 1 kg es kristal akan menghasilkan 10 cup es jeruk. Pegawai yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah 1 orang dengan biaya perharinya 30.000 selama 6 jam kerja dari jam 11 sampai jam 5. Keuntungan usaha yang ditetapkan adalah 50%. Pertanyaannya, maka berapa harga jual tarif es jeruk peras tersebut satu gelasnya? Oke, sambilan saya absen, saya akan bertanya berapa harga beli jeruk per kilogram. Berapa harga jeruk per kilogram? Ya. Saya akan tanya kepada Rohman Daka. Silakan Mas Rohman. Berapa Mas Rohman?
Itu adalah ini Bu, apa namanya? Per kilonya itu Berapa? 12.600 per kilonya. 12.600. Kayak dapatnya dari mana? Kan itu tadi kan jeruk itu per petinya itu harganya 190.000. Kemudian satu Oke. peti itu isinya 15 kilo. Jadi Ya. 190 dibagi 15 hasilnya 12.666 rupiah. Oke, 2.666 rupiah. Oke, Mas Arman, betul. Kemudian Rosi Meliana, silahkan jawab. Tadi dibilang bahwa 1 kilogram jeruk dia menghasilkan 3 porsi. Nah, berarti berapa kemudian satu porsi itu jeruk keras yang dibutuhkan itu berapa ribu, berapa rupiah? Ya, 1 kilogram jeruk menghasilkan 3 porsi jeruk keras. Pertanyaannya adalah berapa satu porsi jeruk keras dia membutuhkan berapa rupiah? Mbak Rosi ada? Ada, Bu. Ya, berapa Mbak Rosi? 4.000. Ya, jangan ragu-ragu. 4.000. Berapa? 4.000. 4.000 berapa? 4.110. Ekonomi kesehatan harus detil ya. 4.110. Iya. Yang lain setuju? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berapa? 4.222. Ya, 4.222. Itu siapa yang ngomong? 22 rupiah. Trisia, Bu. Ya, 4.000. 4.222. Oke, itu adalah unit cost untuk ditulis ya, 4.222. Ditulis bahwa itu adalah unit cost untuk 1 gelas jeruk keras. Dia paling tidak akan menghabiskan 4.222 hanya untuk jeruknya saja. Oke. Sampai di sini paham ya? Terus selanjutnya tadi sudah Mbak Rosi ya. Silakan Mbak Roro dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk cup dan pipet? Tadi cup dan pipet harganya 35.000 untuk 50 buah cup gelas dan 50 buah pipet. Pertanyaannya berarti satu cup atau satu porsi dia akan membutuhkan berapa biayanya? 700 rupiah per buah, Bu. 700 rupiah per buah. Yang lain setuju? Halo. Yang lain oke? Benar 700 rupiah? Iya, Bu. Dapatnya dari mana Mbak Salwa? Dari 35.000 dibagi 50 buah, hasilnya 700 per buah. Ya, betul. Jadi 700 rupiah ya. Sekarang disimpan. Jadi kita udah punya dua unit cost. Unit cost untuk jeruk dan unit cost untuk biaya cup dan pipet. Selanjutnya, Mbak Siti Mariam, ada ya di tempat ya? Halo Mbak Siti. Mbak Siti? Iya, Ibu. Mbak Siti, ada ya? Oke, Iya. Pertanyaan berikutnya, satu cup, dia butuh, jangan itu dulu, es kristal, 1 kilonya dia berapa harganya? 3.000, Bu. 3.000, dapat dari mana? 15.000 dibagi 5. 15.000 dibagi 5. Oke, 3.000. Tapi itu untuk 1 kilo ya. Jadi 1 kilo kristalnya dia 3.000. Selanjutnya Mbak Sri Wulandari. Jadi dalam 1 cup gelas dia akan butuh berapa rupiah es kristal tersebut? Mbak Sri? Iya, Bu. Ya, dia akan butuh berapa rupiah? Gimana tadi, Bu? Dalam 1 gelas itu, kan ini dibilang dalam 1 gelas akan menghasilkan 10 cup es jeruk. Nah, pertanyaan saya, berapa rupiah 1 cup
itu dia akan butuh biaya berapa? Berapa unit cost-nya untuk satu cup es jeruk? Berapa tadi? Belum. Tadi udah dibantu Mbak Siti kan, berapa 1 kilonya? Ya. Oke, kalau belum, ya sekarang pertanyaan saya berapa dia kalau 1 cup es jeruk dia akan butuh berapa? Oke, kalau begitu, kalau masih belum maksud, silahkan dijawab. Saya ke depan dulu. Mbak Dinda Rahma, ada Mbak Dinda? Iya, Bu. Ya, berapa Mbak? 1 cup es jeruk, dia butuh berapa biaya es kristalnya? 300, Bu. 300, didapat dari mana? Karena 1 kilogram itu harganya 3.000, itu buat 10 cup. Jadi 3.000 dibagi Ya. 10 cup. Oke, betul. Berarti 300 ya. Ya, kita simpan. Berarti tadi sudah ada 4.222, sudah ada 700 perak, dan ada 300 rupiah. Selanjutnya, Mbak Farah bersiap-siap. Berapa pegawai, kan dia bilang pegawai yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah 1 orang. Berarti tentu ini perlu masuk di dalam modal ya. Tadi kan kita bilang bahwa modal itu termasuk di dalamnya adalah SDM, sumber daya manusia. Dengan biaya perharinya 30.000 selama 6 jam. Ya, biayanya, jadi kita gaji pegawai itu 30.000 selama 6 jam. Kerjanya dari jam 11 sampai jam 5. Berapa kemudian biaya yang kita akan butuhkan dalam 1 hari? Mbak Farah? Iya, Bu. Oh, sorry. 30.000 itu selama 6 jam. Berarti 1 jamnya berapa, Mbak Farah? Salah. 1 jamnya berarti 5.000. 5.000 ya, oke. 5.000 ini belum jadi. Ini kan 1 jam, kan nggak mungkin bikin es buah itu 1 jam, ya. Iya. Bikin es buah, es jeruk keras kita nggak mungkin 1 jam. Jadi 5.000 tadi untuk 1 jam. Kalau kemungkinan besar bahwa untuk bikin es jeruk keras kita kan hanya butuh 5 menit, ya. Iya. Kemudian bersiap-siap Mbak Friska, ya oke, sudah cukup Mbak Farah, nggak apa-apa. Mbak Friska bersiap-siap. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia dalam membuat es jeruk keras dia 5 menit, berapa unit cost yang dibutuhkan untuk 5 menit tersebut? 1.000, Bu. Kenapa? 1.000. Dapatnya dari mana? 5.000 dibagi Bagi berapa? 5. 5.000 dibagi 5. Salah. Belum tepat. Saya langkah dulu, Mbak Ariela. Berapa Mbak Ariela? Kalau dia 1 cupnya 5 menit, dia berarti sebetulnya berapa yang perlu dia masukkan di dalam tarifnya? Mbak Ariela. 1 jamnya kan tadi 5.000. Iya. 8 berapa? 80. Berapa Mbak Ariela? 83 rupiah. 83 rupiah, 83 rupiah. Dapat dari mana? Itu 5.000 dibagi 60. Ya, 5.000 dibagi 60. Ya, berarti kan Iya. per menitnya 83 ya? Iya. Nah, pertanyaannya kan tadi kan dia 5 menit ya? Jadi Iya, berapa? Bu. 83 dikalikan 5 ya? Iya. Nah, bukan per menitnya, tapi dikalikan 5 menit. Karena dalam satu membuat es cup jeruk keras, tadi dibilang bahwa paling tidak 5 menit. Berarti berarti berapa Mbak Ariela? 415. 416 ya? 416. 15, Bu. 15, oke. Iya. Ya, dan kemudian berikutnya dia bilang disimpan tadi kalimat 416-nya disimpan. Keuntungan usaha adalah 50%. Ya, keuntungan usaha adalah 50%. 50% dari mana kira-kira?
Bisa dijawab Mbak Audrey. Dari mana Mbak Audrey kira-kira? Persen dari Dari mana Mbak Audrey? Dari tadi. 50%-nya dari mana? Kan di keuntungan 50%. Nah, 50% ke mana dia? dari ini Dari mana? 50% dari tadi. dari perhitungan. 50% dari perhitungan modal. Iya, perhitungan, Bu. Ya, 50% dari perhitungan modalnya ya. Jadi nanti Iya. kalau kita sudah dapat modalnya berapa, modal seluruh unit cost-nya, baru nanti kita akan tambahkan, dikalikan 50% kali modal. Tambahkan tambah 50% dikalikan dengan modal atau unit cost yang tadi sudah kita hitungkan. Nah, ini belum selesai ya. Masih ada statement yang pertama, tadi bahwa alat duduk keras itu harganya 500.000, tapi selama 5 tahun. Ya, berarti 1 tahunnya, kan kalau depresiasi alat itu caranya adalah 500.000, ini sebenarnya saya sudah 500.000 dibagi dengan 5. Jadi 1 tahunnya dia butuh depresiasi 100.000, tapi kan nggak mungkin 100.000 kita akan masukkan ke dalam tarif 100.000. Maka kita perlu perhitungkan kembali ke dalam menit. Dalam 1 tahun dia ada berapa bulan? 12 Bu. Ya, 12 bulan. Silakan hitung, berarti 1 bulannya dia butuh berapa? Mbak Aulia. 1 tahunnya tadi 500.000, berarti 1 bulannya berapa Mbak Aulia? Nggak ada ya? Mbak Canita kalau begitu, Mbak Canita. Iya, Bu. Saya, Bu. Oh, ada. Mbak Aulia ada? Iya, saya, Bu. Oke. Per bulan. 500.000, 5 tadi 1 tahunnya berarti dia 100.000. Berarti kalau 12 bulan dia ada berapa? Sabar, Bu. 8.333. 8.333 ya. Oke. Belum selesai sampai di situ, Mbak Aulia sudah ada. Mbak Canita, itu kan 1 bulan. Tadi dia bilang bahwa itu hanya dipakai 2 hari ya. 2 hari, benar? Berarti kalau 1 bulan dia akan dipakai kan hanya Sabtu dan Minggu ya, tiap hari Sabtu dan Minggu. Berarti kalau dalam 1 bulan dia akan dipakai berapa hari? 1 bulan itu ada berapa Sabtu dan Minggu biasanya? 4 ya? Kayak 8 ya? Iya, Bu. Lama hitungnya. 8. Jadi tadi 8.333 dibagi lagi dengan 8. Berapa itu? 10.416, Bu. 10.41. 41. Gimana? 1.000 ya maksudnya ini ya? Ya kan ini. 833 bagi 8 berapa Mbak? Ya 1041 ya? Ya, Bu. Oke, kemudian selanjutnya ini belum selesai. Tadi kan 1 hari dia bilang hanya 6 jam. Dibagi lagi 1041 dibagi dengan 6 jam. 6 jam. Bisa dijawab Mbak Delima? Berapa kira-kira itu Mbak Delima? Nggak ada ya? Mas Denny kalau gitu, Mas Denny. Halo Mas Denny. Oke, nggak ada juga. Delima ada, Bu. Iya, dijawab Mbak Delima. Tadi 1041 untuk 1 hari kan? Nah, pertanyaannya kalau untuk 6 jam dia berapa? 173,5 perak. Dibagi, kayak gimana caranya?
1041. Mampu lagi serak. Dibagi 1041 dibagi 6. Dibagi berapa? Iya, dibagi 6 jam. Salah. Kalau 1041-nya dibagi 6 dulu. 1041-nya kan tadi 1 hari. Dibagi dulu dengan berapa 1 hari itu berapa? 24 jam. 43 per jamnya, jadi dia 43. Kalau dia ada 6 jam, artinya 43 dikalikan dengan 6. 260. Itu untuk per jamnya. 260. Bagi lagi per menit. Depresiasikan lagi per menit. Silahkan dijawab, Mas Denny. Per jam tadi 260 ya, per jam depresiasinya. Sekarang kalau dia depresiasi untuk per menit. Halo Mas Denny. Masih ada nggak Mas Denny? Ya, mohon maaf Bu, tadi sinyalnya hilang Bu. Wah, sinyalnya hilang. Dilewat dulu kalau gitu, Mbak Desti. Mbak Desti. Oke, saya nggak bisa lama-lama. Saya langsung aja lah kalau 260.000 per jam, artinya per menitnya dia harus dibagi lagi 60, 4,33, karena dia tadi membutuhkan 5 menit, maka dia butuh dikalikan dengan 5, yaitu 21,66 per kali dia membuat es jeruk peras. Sekarang semuanya ditambahkan, silakan semua yang tadi sudah disimpan, baik itu untuk alat, untuk biaya operasional dan sebagainya, silakan Mbak Desi Fatmawati untuk menjawab berapa satu jeruk peras, dia modalnya berapa? Mbak Desi, saya belum contreng ya kalau yang belum jawab ya. Gak ada ya, Mbak Eca. Oke, saya balik lagi aja deh ke Audrey. Ini kemungkinan bisa udah jawab. Sorry bukan, Area. Halo? Berapa seluruhnya tadi? Semuanya tinggal ditambahkan aja, Mbak Ariela. Atau bisa dibantu dengan Mbak, siapa yang bisa jawab ini? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa namanya? Dinda Rahma. Ya, berapa Mbak Dinda? 5.243. Caranya? 1 gelas yang hanya jeruk aja 4.222. Oke. 1 cup esnya 300. Oke. 1 gelas dan 1 pipet 700. 5 menit 21,66. Oke. Totalnya 5.243,66. Yang 415 tadi? Tadi kayaknya ada 415 ya. Untuk es jeruknya ya, tambah belum. Oh, pegawai ya. Nah, itu tambahkan juga pegawainya. 400 berapa? 16 ya? 416 ya. Ya, jadi totalnya adalah 5.695. Nah, itu baru nyampe. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dinda ya. Iya, Bu. Selanjutnya itu baru nyampe kepada modal. Tadi tarif itu adalah, kalau kita bisa ulang kembali, tarif tadi adalah modal ditambahkan atau unit cost ditambahkan dengan konstanta ya.
Silahkan, mungkin bisa ada yang menjawab yang belum tadi saya sebutkan, Fadila, Gina, atau yang lainnya. Tadi kan dia minta konstanta atau keuntungannya adalah 50%. Jadi berapa sebetulnya konstantanya? Dia sudah menetapkan 50%. Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab silahkan sebutkan namanya ya. Izin menjawab, Bu. Saya Ya, siapa? Ida Maya Meka. Ida siapa? Ida Maya Meka Oke, Sari. Ida Maya. Oke, ya berapa Mbak? Keuntungan 50% dari 5.695 yaitu 2.847. 2.847. 2.847. Ya? 2.847, Bu, ya. Ya, oke. Sekarang silakan jawab yang lain. Berapa jadinya tarif daripada sebaiknya tarif untuk jeruk peras ini? Siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama. Terutama yang belum kena absensi tadi ya. Izin menjawab, Bu. Ya. Nama saya Putri Diani Haryono. Ingin menjawab. Tarif Putri Siapa? Diani Haryono. Siapa? Putri Diani, Bu. Ya, berapa Mbak Putri? Tarifnya yaitu 8.542, Bu. 8.542. Ya, itu adalah tarif daripada jeruk peras itu. Kalau dia mau dengan keuntungannya 50% setelah kita menghitung daripada unit cost-nya, modalnya. Jadi, kenapa harus sedetail itu untuk menghitung? Kenapa saya mengajak teman-teman untuk menghitung sedetail itu? Karena untuk sebaiknya analisis biaya yang paling baik untuk merencanakan suatu tarif, untuk penetapan suatu tarif adalah ketika kita menghitung memang betul-betul secara rigid unit cost-nya. Nah, ini bisa perhitungan ini bisa teman-teman terapkan untuk kalau nanti teman-teman mau membuat suatu usaha. Tadi ya 8.542 itu dia untung dengan 50%. Kalau dia mau tambahkan lagi bisa aja dia jual aja 9.000 per gelasnya. Atau kalau dia mau lebih banyak lagi keuntungannya, bisa aja dia jual dengan 10.000. Kurang lebih seperti itu yang kemudian teman-teman bisa pelajari, dan saya harap bahwa cara-cara ini kenapa harus dihitung dengan detail, supaya nanti ketika teman-teman membuat suatu usaha itu tidak merugi. Ya, jadi caranya adalah ketika teman-teman bisa menghitung ini secara rigid. Itu adalah kita sebut dengan unit cost. Jadi perhitungannya by unit cost-nya. Oke, masih mendengar suara saya ya? Masih. Masih, Bu. Bu. Masih, Bu. Oke, sudah. Oke. Tadi kita sudah sampai pada penghitungan daripada tarif untuk jeruk peras. Nanti teman-teman bisa terapkan. Nanti ini belum sampai kepada teman-teman menentukan berapa sebetulnya tarif yang dibutuhkan untuk pelayanan misalkan penyakit tifus. Nah, dia hitung itu berdasarkan intervensi-intervensi yang dia lakukan. Untuk tifus misalkan, ketika dia masuk lewat IGD, kan demamnya di atas daripada 38 derajat Celcius misalkan. Berarti dia butuh apa? Yang pertama dia harus hitungkan obat untuk penurun panas, dia perlu hitungkan infusnya, dan semua itu perlu dihitungkan dan perlu didetailkan. Bahkan untuk biaya pelaksanaan perawatan, jadi satu kali merawat orang yang tipes itu butuh berapa menit, itu juga semua harus dihitungkan untuk menetapkan tarif. Ada penetapan tarif, ada beberapa cara lagi yang untuk menetapkan tarif, tapi kalau paling bagusnya adalah dengan menggunakan analisis activity based costing. Jadi analisis biayanya itu berdasarkan daripada intervensi ataupun tindakan yang dilakukan. Nah, kalau berdasarkan dengan tindakan yang sudah apa saja yang dilakukan, berarti kan dia menghitung apa-apa saja tindakan-tindakan ataupun apa-apa saja alat-alat yang digunakan untuk pelayanan tersebut. Nah, itu harus sedetil itu. Ketika nanti teman-teman masuk ke dalam manajemen rumah sakit, teman-teman harus menghitung sampai sedetil itu.
Biasanya juga untuk menghitung tarif, kalau nggak mau ribet, tadi kan kalau untuk biaya pelaksanaan perawatan tadi kita hitungnya, kalau unit cost dia hitungnya berdasarkan per menit. Kalau nggak mau ribet, kadang juga ada rumah sakit yang menetapkan biaya perhitungan daripada pelaksanaan perawatan, dia hitung secara global saja. Jadi dia hitung misalkan dia menggunakan indeks siapa saja yang akan merawat untuk satu pasien, dia akan butuh berapa perawat, paling nggak kan 2 perawat karena shift pagi dan shift malam. Nah, kemudian berapa dokter, dia hitungkan sampai ke sana. Dan kemudian dia hitung secara secara global. Tapi paling yang sering digunakan adalah menggunakan activity based costing. Jadi berdasarkan tindakan perawatannya dan berapa menit pelaksanaan atau perawatannya. Ini nantinya teman-teman harus belajar kembali. Nanti mungkin di pertemuan ke-14 saya akan kasih contoh kasus bagaimana kemudian kita akan menghitung tarif rumah sakit untuk satu pelayanan. Dan teman-teman harus terbiasa. Dan untuk menentukan tarif pelayanan, biasanya di rumah sakit juga dia akan membuat SOP ataupun standar operasional prosedur. Kalau agar tetap bisa mengontrol mutu pelayanan dan juga mutu biayanya. Jadi suatu rumah sakit agar dia bagus, agar dia berjalan dengan baik, ataupun suatu vaskes agar dia berjalan dengan baik, maka dia butuh yang namanya SOP. SOP kalau dalam istilah medis kita kenal dengan clinical pathway atau alur perjalanan medis. Nantinya peran teman-teman di dalam kesehatan masyarakat, teman-teman akan membantu, kan akan ada di taraf di dalam manajerial. Nah, teman-teman akan perlu membantu atau menghitung berapa sebetulnya tarif yang harusnya ditetapkan. Inilah yang fungsinya teman-teman sebagai orang kesmas. Kalau tenaga perawat, dia akan masuk ke pasien, akan berhadapan langsung dengan pasien. Kalau yang teman-teman lakukan di dalam manajerial rumah sakit, teman-teman akan menghitung berapa sebetulnya tarif, berapa gajinya setiap perawat tersebut. Itu yang perlu teman-teman pelajari. Pun ketika nanti teman-teman nantinya mau jurusan AKK, kan targetnya mungkin BPJS Kesehatan contohnya ya, teman-teman juga perlu perhitungkan itu. Jadi nanti di dalam BPJS Kesehatan juga dia akan ada tarif ataupun ada unit cost yang memang dia tetapkan. Biasanya sih kalau BPJS dia berdasarkan ketetapan peraturan yang ditetapkan oleh Kesmik Center di Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Tapi teman-teman juga harus punya pegangan dan punya rule-nya. Dan teman-teman harus pandai untuk menghitungnya juga sebagai bahan masukan untuk membuat sebuah kebijakan tersebut. Kurang lebih begitu dalam penentuan tarif, memang agak ribet, apalagi kalau kita menghitung berdasarkan activity based costing. Tapi ya ini yang perlu kita lakukan agar kemudian kita bisa menetapkan tarif yang baik dan benar. Kalau berkaitan dengan penyusunan anggaran, saya rasa ini tidak terlalu sulit ya. Penyusunan anggarannya ini kan berkaitan dengan visi misinya, berkaitan dengan pagu anggarannya. Ya, untuk menyusun anggaran biasanya setiap perusahaan ataupun setiap rumah sakit dia punya pagu-pagu anggarannya. Saya rasa ini sudah sering lah kalau untuk penyusunan anggaran teman-teman kan sudah sering melakukannya. Dia butuh apa? Dia butuh volume kebutuhan yang digunakan dan dia juga butuh unit cost-nya setiap satu kegiatannya. Saya rasa ini bisa saya lewatkan. Teman-teman nanti bisa belajar. Saya akan share materi ini nanti semuanya saya akan share. Silakan teman-teman mengulas kembali di YouTube-nya. Kemudian, tadi saya sampaikan bahwa kalau perlu diingat bahwa ketika kita melakukan analisis, yang kita lakukan analisis itu tidak hanya biaya, tapi kita perlu menganalisis juga pelayanan. Menganalisis pelayanan, biasanya ada 5 indikator yang kita bisa lakukan analisis. 5 indikator ini meliputi yang pertama reliability ataupun keandalan. Keandalan ini adalah kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua adalah cepat tanggap.
Cepat tanggap ini adalah kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah assurance atau jaminan. Jaminan ini berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk melayani daripada konsumennya. Kemudian ada empati tentu memberikan perhatian secara individual kepada konsumen, dan tangible. Tangible itu adalah sarana prasarana. Yang pokoknya hal yang berkaitan dan bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman pelajari kemudian nanti di dalam menganalisis mutu pelayanan atau menganalisis efisiensi suatu pelayanan. Ada 5 indikator ini yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu tadi reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangible. Nantinya teman-teman ketika mengambil jurusan AKK, teman-teman akan dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Oke. Saya percepat. Efisiensi biaya tadi ya, ada efisiensi mutu, ada efisiensi biaya. Kalau efisiensi biaya berarti dia perlu menghitungkan harga bahan bakunya secara detail. Nanti ini saya akan share, teman-teman silakan dipelajari, dibaca kembali nanti. Ini sama seperti tadi, contoh-contoh kasusnya, teman-teman bisa hitungkan. Ini ada juga kita menghitung berapa sih sebenarnya selisih tarif upah yang langsung. Tarif upah langsung itu adalah tarif upah yang memang akan dikeluarkan oleh tenaga langsung yang berkaitan dengan konsumennya, yang langsung ketemu dengan konsumennya. Ini sebenarnya seru kalau kita bisa menghitung, kita punya waktu untuk ini. Saya agak skip saja karena kita ada 2 materi sebenarnya di sini, ada analisis biaya, dan yang kedua adalah kita akan melakukan menjelaskan secara singkat tentang SPM. SPM itu apa? SPM adalah standar pelayanan minimal, dan ketika nanti teman-teman concern di dalam AKK, teman-teman harus pelajari dengan betul apa saja yang kemudian yang masuk ke dalam standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal ini ada peraturannya, silahkan dibuka untuk lebih detailnya. Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Yang masuk dalam standar pelayanan minimal contohnya adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, dan serta sosial. Nah, nanti kemudian ditegaskan kembali dalam PMK nomor 4 tahun 2019, yaitu di standar teknis SPM bidang kesehatan, itu ada dipisahkan antara SPM provinsi, SPM pusat, SPM provinsi, dan SPM daerah. Di sini dijelaskan kalau SPM provinsi bahwa pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana itu merupakan standar pelayanan minimal yang memang harus dipunyai oleh provinsi. Jadi kalau misalkan kayak kemarin ada terjadi tsunami yang waktu di Kalianda, itu merupakan tanggung jawab daripada provinsi, sehingga yang bertanggung jawab untuk menata laksana ke tata bencana tersebut adalah gubernur provinsinya, gubernur. Yang kalau dia berkaitan dengan pelayanan kesehatan akibat bencana, ataupun juga kalau sekarang karena ini akibat pandemi, maka yang bertanggung jawab langsung itu adalah presiden. Ini berdasarkan peraturannya. Ya, pelayanan kesehatan pada konteksnya KLB itu juga merupakan tanggung jawab provinsi. Kalau di daerah, tanggung jawabnya berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, yang biasa-biasa mungkin teman-teman bisa lihat SPM itu, kalau di puskesmas kan ada unit untuk ibu hamil, KIA, kemudian ada juga unit-unit untuk penyakit yang menular ataupun penyakit tidak menular. Ini adalah SPM daerah atau standar pelayanan minimal yang memang diperlukan di setiap daerahnya. Ya, kalau dilihat lagi, balik lagi ya tadi SPM kalau pusat dia pasti akan mengeluarkan pelayanan kesehatan yang berupa pandemi seperti sekarang. Kalau provinsi dia tanggung jawabnya adalah yang akibat bencana, tsunami dan sebagainya, itu adalah punyanya provinsi, tanggung jawab daripada provinsi. Kalau daerah dia berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang memang biasanya dilakukan setiap hari-harinya. Ya,
ini pendekatan upaya kesehatan saya rasa mungkin teman-teman sudah belajar di dalam IKM di awal. Ya, ada 4 hal yang kemudian ada 5 sebenarnya, ada 5 hal yang perlu dilakukan di dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh orang kesehatan masyarakat, yaitu promosi kesehatan, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, harusnya pendekatan upaya kesehatan di dalam undang-undang kesehatan, kita ini mestinya ada yang paling besar, porsinya mestinya ada di dalam promosi kesehatan. Ya, mestinya kan kita fokus di dalam promosi kesehatan ataupun preventifnya. Tapi pada kenyataannya yang garis merah kuratif inilah yang masih banyak. Kalau idealnya promosi kesehatan, preventif atau kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif itu mestinya memiliki porsi yang lebih besar untuk ditangani secara serius. Tapi mungkin kenyataannya tidak demikian. Tapi sekarang kita sudah mulai mengarah lah. Sudah ada Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, kemudian kita sudah punya peraturan tentang ISPK, Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Itu kan semua sebenarnya mengarah, program-program itu mengarah kepada pendekatan secara promosi atau secara promosi kesehatan ataupun preventifnya. Ya. Oke. Ini untuk menghitung teknik penghitungan pembiayaan SPM, teman-teman bisa lihat di dalam PMK nomor 4 tahun 2019 tentang standar pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Saya agak buru-buru karena teman-teman nanti buka peraturan ya, karena saya akan mau ujian, jadi saya agak buru-buru, saya percepat, saya mohon izin terlebih dahulu. Nanti teman-teman silakan baca lebih detail di dalam peraturan tersebut, itu ada tata cara untuk menghitung biaya SPM, pembiayaan dalam standar pelayanan minimal. Silahkan baca di PMK nomor 4 tahun 2019. Sebelum saya akhiri, saya akan absensi sekali lagi. Priska Novira Mahaya Dewi. Ya, Bu. Halo, Priska. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Kemudian Denny Ardiansyah. Hadir, Bu. Denny Ardiansyah. Desti Monika Ramadaya ya. Desti Monika. Desti Monika. Nggak ada ya? Desi Fatmawati. Desi Fatmawati. Ada nggak? Halo, Desi Fatmawati. Oke, nggak ada juga ya. Eca Rapika. Hadir, Bu. Hadir. Endang Setiawati. Hadir, Bu. Hadir. Oh, sorry. Eka Yuliana. Hadir, Bu. Hadir. Fadilah Amandasari. Fadilah Amandasari. Fadilah Amandasari, nggak ada ya. Gina Agabrila Yusuf. Hadir, Bu. Hadir. Yang hadir. Gina, Bu. Hafiratul. Hadir, Bu. Kemudian Indah Ismalia. Hadir, Bu. Indah Ismalia. Oke. Kemudian Sri Wulandari. Hadir, Bu. Tristia Dina Yuniar. Hadir, Bu. Yolanda. Hadir, Bu. Yuyun Riantika.
Hadir, Bu. Kemudian Zahra. Hadir, Bu. Oke, Mita Azalia. Mita Azalia. Hadir, Bu. Mita hadir, Bu. Ya, Rizka Depari. Hadir, Bu. Rizka Depari, yang mana? Hadir, Bu. Ini Ratna Puspitasari. Iya, Bu, saya pakai laptop soalnya. Kemudian saya balik lagi, Fadila Amandasari, nggak ada ya? Oke. Kemudian Desi Fatmawati. Desi Fatmawati. Desi. Saya lihat ada. Eca Rafika, Desi Fatmawati, salah-salah. Desti Monika yang nggak ada ya? Desti Monika nggak ada ya? Desti Monika? Oke, nggak ada. Ya, berarti ada 2 orang yang nggak hadir hari ini ya. Desi Fatmawati dan siapa? Fadila Amandasari. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti materinya bisa teman-teman lihat kembali di YouTube-nya untuk kemudian teman-teman. Oke, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.